Halo, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat selalu ya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 di tema 3B, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yuk kita mulai saja materinya. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang dimanfaatkan manusia, ada hewan yang dipelihara sebagai hewan kesayangan, ada juga hewan yang hidupnya bebas di alam. Selain itu, hewan juga dapat dijadikan sebagai tokoh di dalam dongeng. Apakah kamu pernah membaca dongeng yang tokohnya adalah hewan? Pasti pernah ya. Nah, bukan hanya manusia loh, ataupun tumbuhan saja yang bisa menjadi tokoh di dalam dongeng. Banyak dongeng tentang hewan yang kita ketahui. Contohnya, ada kancil dan buaya, ada rubah dan burung bangau, ada dongeng tentang bangau dan merak yang sombong, dan masih banyak lagi. Dongeng yang tokohnya hewan ataupun menceritakan tentang kehidupan mereka itu disebut dengan fabel. Nah, di sini Miss sudah beritahu atau sudah memberikan contoh beberapa fabel. Kira-kira fabel apa yang kalian ketahui? Pasti masih banyak fabel yang kalian ketahui ya. Nah, sekarang di bukumu ada salah satu contoh fabel yang berjudul Caca yang Rendah Hati di halaman 33. Kamu dapat membacanya untuk memahami isi dari dongeng tersebut dan menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Di dalam dongeng tersebut menceritakan tentang Caca si capung dan Petra si burung pipit yang sedang berlomba untuk mencapai garis finish. Nah, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Kalian bisa membacanya di buku kalian ya. Gerak dalam tari bermacam-macam. Ada gerakan yang dilakukan dengan cepat, ada pula gerakan yang dilakukan dengan lambat. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup. Contohnya, gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan yang dapat kita tiru. Misalnya saja, gerak berjalan, gerak melompat, terbang, dan juga berlari. Gerak hewan yang dapat ditiru contohnya adalah gerakan merak dan gerakan kupu-kupu. Untuk gerakan lambat, kita bisa meniru gerak merak membentangkan sayap. Lalu, untuk gerak cepat, kita dapat meniru gerak kupu-kupu terbang mengepakkan sayap. Selain itu, kita juga dapat meniru gerakan hewan lainnya. Contohnya, gerak kuda sedang berlari, gerak kelinci melompat, gerak ayam berjalan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada penugasan untuk kalian. Untuk tugas yang pertama, ada di halaman 34, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di bukumu berdasarkan teks dongeng yang sudah disediakan. Jadi, kalian dapat membaca terlebih dahulu dongeng yang ada, yaitu Caca yang Rendah Hati. Nah, setelah itu, kalian akan dapat menjawab pertanyaan di halaman 34, nomor 1 sampai dengan nomor 8. Pertanyaan tersebut atau jawabannya kalian dapat lihat di dalam dongeng. Harus sesuai yang ada di dalam dongeng ya. Jadi tidak perlu mencari jawaban kemana-mana ya teman-teman ya.
Oleh karena itu, dibaca terlebih dahulu, diperhatikan setiap teks yang ada supaya lebih memudahkan kalian menjawab pertanyaannya. Kemudian, untuk tugas kedua ada di halaman 37 nomor 3. Kalian dapat memperhatikan dulu gambar yang telah disediakan. Kemudian, setelah itu, jawablah pertanyaannya. Tuliskan, menurutmu gambar tersebut lebih indah jika dilakukan dengan gerak cepat atau gerakan lambat. Nah, kalian dapat menuliskan alasannya juga ya, mengapa kamu memilih gerakan tersebut menjadi gerakan cepat atau menjadi gerakan lambat. Jika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, kalian dapat mengirimkannya kepada Miss Esther ataupun Miss Santuti. Ditunggu tugasnya sampai jam 3 ya. Kerjakan tugas kalian dengan teliti dan juga tulisan yang rapi. Oke, cukup sekian penjelasan materi untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan juga tetap semangat untuk belajarnya. Ditunggu tugasnya ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.